Kemerdekaan itu artinya kebebasan ya. Kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih apa yang kita inginkan. Dan pilihan itu akan baik kalau kita itu menggunakan atau mengikuti prinsip tertentu ya. Asal kita sudah mempunyai prinsip yang baik, artinya kita itu melakukan the right thing ya. Maka kalau kemudian dilanjutkan dengan the things right ya, jadi melakukannya itu dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erista Adi Setia. Saat ini saya sebagai founder dari Erista Garden. Erista Garden adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang taman, ya, pertamanan, taman bunga, gardening store dan juga kuliner. Lokasi Erista Garden ada di Jalan Kaliurang, kilometer 17,5. Dusun Demen, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi saya waktu itu mulai karir saya di perusahaan susu ya, dari Sarusada, sejak lama di Sarusada, 17 tahun. Kemudian saya ke grupnya di Danone, ya, sempat ke Danone Domestik Malaysia, kemudian di Jakarta, kemudian saya pindah ke Indofood, ya, Indofood Group, kemudian saya pindah ke Cargill, kemudian dari Cargill kemudian saya memutuskan untuk berusaha sendirilah, mandiri dengan Erista Garden ini. Ya. Karena saya bisnya itu operation ya, jadi saya belajar mengenai operation, efisiensi, efektivitas, bagaimana suatu operasi. Dari sana kemudian saya belajar organisasi, kemudian apa yang saya peroleh dari industri tadi, how to create value, ini saya terapkan secara lokal di Erista Garden ini ya. Jadi bagaimana apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita buat menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain secara secara komersial ya, artinya bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan begitu ya. Ya, setelah sekian lama saya sudah 20 tahun di industri, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai tetapi juga bermanfaat bagi orang lain ya. Dari sana kemudian saya berusaha untuk mengembangkan hobi saya, yaitu menanam tadi, menjadi sesuatu yang bisa meng-create value gitu ya. Jadi yang berguna, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dari sana saya kemudian mulai mengembangkan tanaman bunga itu. Nah, saat ini tanaman bunga kemudian bisa dijual, bisa dimanfaatkan orang lain. Kemudian ada orang yang bekerja bersama kita bersama-sama. Kemudian mulailah usaha itu kemudian berkembang menjadi usaha yang seperti saat ini ya. Jadi awalnya kita memang fokus kepada tanaman bunga karena tidak banyak yang usaha tanaman bunga seperti sekarang ya. Nah, dari bunga kemudian kita kembangkan nama bunga yang waktu itu kita mulai kembangkan namanya bunga pentas ya. Pentas lanceolata itu memang belum banyak dikembangkan waktu itu. Nah, dari sana kemudian kita mengembangkan jenis begonia, dianthus, snapdragon, macam-macam lah. Sekarang menjadi beberapa ratus jenis tanaman yang kita koleksi saat ini. Ya. Dulu saya agak malu juga punya hobi bunga itu, karena saya punya hobi bunga itu sudah lama sebetulnya ya. Jadi sejak saya awal bekerja itu saya udah hobi. Cuman kadang-kadang nih bapak-bapak hobinya tanaman bunga gitu. Kalau tanaman saja mungkin orang oke ya, tapi tanaman bunga gitu. Tapi saya bilang ya, ini memang saya suka, mau gimana gitu kan. Jadi saya malah teruskan saja ya. Dan ternyata alhamdulillah ya banyak orang yang appreciate juga dengan hobi saya itu. Ya jadi waktu itu kan saya hanya diam-diam di rumah gitu kan. Jadi memelihara misalnya mawar, anggrek dan sebagainya. Lalu saya foto, saya nikmati sendiri gitu kan. Tapi kemudian terbersit bahwa hobi itu menjadi useless gitu karena tidak ada manfaatnya yang secara nyata bagi orang lain. Lalu saya kemudian berpikir bagaimana kalau hobi saya yang saya suka ini
bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar atau orang lain gitu. Dengan hobi saya tetap bisa menjalankan hobi, tapi orang lain ikut mendapatkan manfaat begitu ya. Mungkin saya hanya mengikuti apa yang telah diberikan oleh almarhum ayah saya ya. Jadi sesuatu itu harus ditekuni dengan baik ya, apapun itu. Yang kedua, kalau menyesal itu di depan. Jadi itu dua hal yang saya ikuti gitu. Jadi kalau menyesal itu jangan di belakang karena terlambat. Jadi sudah di depan itu menyesal dulu. Jadi kalau kita harus melihat, kita harus membaca cetak birunya. Kalau kita nanti akan seperti itu, apa yang harus kita antisipasi? Sebetulnya itu ya, itu yang kemudian saya terapkan di usaha ini ya. Ya, jadi kita menjual tanaman dalam skop hortikultura, yaitu tanaman landscape ya, jadi tanaman seperti rumput dan sebagainya. Kemudian tanaman untuk tanaman bunga ya, tanaman bunga, juga tanaman hias gitu. Kemudian tanaman buah ya, buah-buahan, tanaman herbal ya, dan tanaman sayur. Jadi kita menjual di skop tanaman hortikultura. Ya. Sekarang ini kira-kira ada 200 sampai 300 ya jenis tanaman ya yang baru diketahui belum banyak, tapi ya kita akan pelan-pelan kita akan tingkatkan ya. Jadi begini, karena saya memang basicnya dari tanaman bunga, dan kebetulan saya punya background di food ya. Kemudian saya memadukan bagaimana kita mengembangkan edible flower. Nah, salah satu yang kita pilih adalah bunga telang, karena bunga telang itu bunga yang istilahnya tidak banyak orang memanfaatkan, ya hanya tumbuh liar begitu. Lalu kita manfaatkan, ternyata bagus untuk pewarna dan ternyata untuk kesehatan juga bagus ya. Jadi dari sana kemudian kita ciptakan menu-menu yang sebetulnya biasa tapi dengan warna yang berbeda, yaitu nasi biru, kemudian ada degan biru, ada dan karena bunga telang ini kalau kena asam itu menjadi ungu, jadi kalau kita campur dengan jeruk misalnya warnanya jadi bagus gitu ya. Yang di sini kita yang paling utama kita punya nasi biru ya. Kemudian untuk yang minuman kita punya ada telang degan ya, degan warna biru, kemudian ada telang limon, ada telang timun selasih, ada telang stroberi, telang susu, dan sebagainya. Jadi banyak jenis telang dengan variasi warna biru yang berbeda-beda. Saat ini kita ada beberapa variasi, misalnya telang dengan rosella, telang dengan tanaman yang lain, kita sedang kembangkan dan kita akan kembangkan terus variasi bunga telang dengan bunga yang lain, karena kita akan fokus ke edible flower ya. Kemerdekaan itu artinya kebebasan ya. Kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih ya. Jadi kebebasan untuk memilih apa yang kita inginkan. Dan pilihan itu akan baik kalau kita itu menggunakan atau mengikuti prinsip tertentu ya. Asal kita sudah mempunyai prinsip yang baik, artinya kita itu melakukan the right thing ya. Maka kalau kemudian dilanjutkan dengan the things right, ya, jadi melakukannya itu dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di sana. Ya. Jadi kita sebetulnya ingin mengembangkan karyawan itu sebagai entrepreneur, jadi bukan sebagai karyawan. Jadi masing-masing akan mempunyai bertanggung jawab terhadap omset, terus terang begitu ya. Jadi mereka akan tahu bagaimana memperbesar omsetnya, bagaimana supaya lebih efisien dan sebagainya. Mereka memahami itu karena mereka kita didik menjadi entrepreneur. Dari masing-masing kalau kemudian usaha itu positif, tentunya mereka akan bisa continue memperbesar itu. Yang kedua, mereka diberi kebebasan untuk mengembangkan usahanya ya, sesuai dengan arah dari kompetisi, arah dari bisnis dan sebagainya. Itu mereka diberi kebebasan untuk itu. Dan diharapkan dengan begitu maka mereka akan fokus untuk bagaimana memberikan istilahnya memberikan effortnya untuk kepentingan dari usaha ini ya. Tidak ada usaha yang kemudian langsung kemudian jadi besar ya. Kita pada awal-awal itu tentunya belum mendapatkan
feedback yang baik, karena di tempatnya kan di pelosok jauh gitu ya, jalannya juga tidak bagus gitu ya. Tetapi kalau kita memberikan produk yang baik, artinya produk yang memang disukai oleh konsumen, insya Allah kemudian akan didatangi juga ya. Jadi pada awal-awal itu memang kita harus banyak memberi informasi kepada mereka bahwa kita ada di sini gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan lagi, jalan mereka datang sendiri ke sini ya. Jadi kita mempunyai prinsip atau behavior ya di Ersta Garden ya. Behaviornya kita ada 3. Yang pertama, kita bekerja dengan jujur. Jadi nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang penting jujur ya, jujur dulu. Nah, yang kedua kita amanah. Amanah itu artinya mengerjakan dengan baik tugas yang telah diberikan. Yang ketiga adalah kita respect antar orang. Jadi semua masalah pasti akan ada, tetapi kita atasi dengan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Jadi prinsipnya itu kita mengembangkan usaha di sini ya. Kalau kita sudah punya passion atau sudah menentukan pilihan terhadap usaha yang ingin kita geluti dan kita yakin itu adalah pilihan yang baik, itu kita harus tahan untuk konsisten di usaha itu. Kalau saya begitu. Nah, pada waktu awal kita mungkin banyak tantangan dan sebagainya, kita harus konsisten, tahan banting lah terhadap segala tantangan yang ada, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, itu terus konsisten. Lama-lama kita akan tahu, makin besar tantangan yang kita tangani, makin besar pula nantinya kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa menang dalam menangani bisnis itu ya. Kalau menurut pendapat saya gitu. Jadi meskipun hanya jualan rumput misalnya, kalau kita itu sangat tekun dan yakin bahwa itu bisa, insya Allah itu akan bisa ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin berkunjung ke Ersta Garden untuk membeli tanaman atau untuk sekedar jalan-jalan sama keluarga, makan di sini, silakan juga bisa mendapatkan informasi dari Facebook dari Ersta Garden atau Ersta Agrimat, bisa dilihat juga di Instagram Ersta Garden atau Ersta Agrimat, atau juga di Instagram Griodar Ersta. Yang penting ada kata-katanya Ersta, itu nanti kita di Google akan kelihatan ya. Oke, terima kasih pada teman-teman Punca Media yang telah meliput Ersta Garden. Mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri.